Oke, selamat datang di channel Jagat Edukasi. Pada kali ini kita akan memberikan latihan soal PAT atau SAT atau ASAT ya, mata pelajaran PAI kelas 7 SMP atau MTSN semester 2, kurikulum Merdeka tahun 2026 beserta kunci jawaban dan pembahasannya. Dan untuk latihan soal PAT atau SAT kelas 7 mata pelajaran lainnya, silakan cek bagian deskripsi, link videonya sudah ada atau di bagian playlist juga ada ya. Dan mari kita mulai latihannya. Sifat utama malaikat yang membedakannya dengan manusia adalah A. Memiliki hawa nafsu, B. Memiliki jenis kelamin, C. Selalu taat dan tidak pernah membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan D. Membutuhkan makan dan minum. Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya C. Selalu taat dan tidak pernah membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pembahasannya yaitu kenapa C? Karena malaikat itu adalah makhluk gaib yang diciptakan dari nur atau cahaya, dan sifat dasarnya adalah yaitu masyum atau terjaga dari dosa serta selalu taat. Ya, di jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut nomor 2. Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul adalah A. Mikail, B. Israfil, C. Jibril, dan D. Israel. Oke, jawaban yang benar adalah C, yaitu jawabannya Jibril ya. Kenapa kok Jibril? Oke. Nah, karena Jibril itu memiliki tugas utama menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para utusannya ya. Jadi jawabannya adalah si C. Oke, kita lanjut ya soal selanjutnya. Setiap perbuatan manusia, baik yang benar maupun yang kecil, setiap perbuatan manusia, baik yang besar maupun yang kecil, akan dicatat oleh malaikat A. Mungkar dan Nangkir, B. Rakib dan Atid, C. Malik dan Ridwan, dan D. Jibril dan Mikail. Oke, jawaban yang benar adalah B, yaitu Rakib dan Atid ya. D. Jadi malaikat Rakib mencatat amal baik, sementara malaikat Atid itu mencatat amal buruk ya. Itu makanya jawabannya B. Nomor 4. Salah satu perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Mikail adalah A. Selalu waspada terhadap datangnya kematian, B. Berusaha mencari rezeki yang halal dan gemar bersedekah, C. Mempersiapkan diri untuk menghadapi pertanyaan kubur, D. Rajin membaca Al-Quran agar mendapat wahyu. Jawaban yang benar adalah B, yaitu berusaha mencari rezeki yang halal dan gemar bersedekah ya. Jadi jawabannya B. Kenapa B? Karena malaikat Mikail itu bertugas ya membagi rezeki dan mengatur fenomena alam seperti hujan ya. Itu makanya jawabannya B. Mengimani keberadaan malaikat hukumnya adalah A. Sunnah, B. Mubah, C. Fardu kifayah, dan D. Fardu ain. Jawaban yang benar adalah D, yaitu fardu kifayah. Jadi iman kepada malaikat merupakan rukun iman kedua yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Oke, kita lanjut. Menceritakan keburukan atau aib orang lain yang apabila orang tersebut mendengarnya ia tidak suka disebut A. Namimah, B. Gibah, C. Fitnah, dan D. Suuzon. Oke, jawaban yang benar adalah B. Gibah ya. Kenapa B? Karena gibah itu adalah menggunjing atau membicarakan kekurangan orang lain di belakangnya. Jadi jawabannya B, yaitu gibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengibaratkan orang yang suka bergibah seperti A. Orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri, B. Orang yang membakar kayu dengan api, C. Orang yang memanjat pohon yang berduri, D. Orang yang membuang garam ke laut. Jawaban yang benar adalah A. Orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri ya. A jawabannya. Kenapa A? Karena hal ini itu disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat itu ayat ke-12 ya. Menerangkan bahwa orang yang suka bergibah itu ibaratkan memakan bangkai saudaranya sendiri. Oke, kita lanjut.
Perilaku meneliti atau mencari kejelasan tentang suatu berita agar tidak terjadi kesalahpahaman disebut A. Tasamuh, B. Tadabur, C. Tabayun, dan D. Tawadu. Jawaban yang benar adalah C. Tabayun. Ya. Kenapa tabayun? Karena tabayun adalah proses klarifikasi informasi agar tidak menuduh orang lain tanpa bukti. Oke, kita lanjut ya selanjutnya. Manfaat utama dari membiasakan sikap tabayun di era media sosial adalah A. Mendapatkan banyak pengikut atau followers, B. Menghindari penyebaran berita bohong atau hoax dan perpecahan, C. Mengetahui semua rahasia teman, dan D. Mempercepat penyebaran informasi. Oke, jawaban yang benar adalah B, yaitu menghindari penyebaran berita bohong atau hoax dan perpecahannya. B jawabannya. Kenapa? Karena tabayun itu memastikan kebenaran data sehingga masyarakat terhindar dari fitnah. Jika kita mendengar teman sedang membicarakan aib orang lain, sikap yang benar adalah A. Ikut mendengarkan agar tahu ceritanya, B. Memberitahu teman lain agar waspada, C. Mengingatkan dengan sopan atau meninggalkan tempat tersebut, D. Merekam pembicaraan tersebut. Jawaban yang benar adalah C ya, mengingatkan dengan sopan atau meninggalkan tempat tersebut. Ya, kenapa C? Karena menghindari ghibah adalah kewajiban untuk menjaga kehormatan sesama muslim. Kita lanjut. Secara bahasa, kata ruksah memiliki arti A. Larangan, B. Kekeringan atau kemudahan, C. Perintah wajib, dan D. Ketentuan tetap. Jawaban yang benar adalah B, yaitu keringanan atau kemudahan. Ya, kenapa B? Karena ruksah itu adalah keringanan yang diberikan Allah kepada hambanya dalam kondisi tertentu agar tetap bisa beribadah. Salat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua salat fardu dalam satu waktu disebut A. Salat qasar, B. Salat jamak, C. Salat sunnah, dan D. Salat khauf. Oke, jawaban yang benar adalah B, yaitu salat jamak ya jawabannya. Kenapa? Karena jamak artinya mengumpulkan dua salat ya dalam satu waktu ya. Jadi jawabannya B, salat jamak. Meringkas salat fardu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat disebut A. Jamak takdim, B. Jamak takhir, C. Qasar, dan D. masbuk. Jawaban yang benar adalah C. Qasar ya jawabannya. Jadi qasar artinya meringkas jumlah rakaat, yaitu khusus salat zuhur, asar, dan isya ya. Jadi jawabannya C. Kita lanjut. Syarat sah seseorang diperbolehkan melakukan salat jamak dan qasar adalah A. Sedang merasa malas, B. sedang dalam perjalanan jauh, musafir ya, minimal 81 km, C. Sedang sibuk bekerja di kantor, D. Sedang berwisata di dalam kota. Jawaban yang benar adalah B. Sedang dalam perjalanan jauh atau musafir, minimal itu 81 km. Ya. Kenapa? Karena keringanan ini diberikan bagi musafir dengan jarak perjalanan yang telah ditentukan syariat. Salat yang tidak boleh dikasar adalah salat A. Isya dan asar, B. Zuhur dan isya, C. Maghrib dan subuh, D. Zuhur dan asar. Jawaban yang benar adalah C, yaitu maghrib dan subuh. Di salat maghrib atau 3 rakaat dan subuh itu 2 rakaat tidak memenuhi syarat untuk diringkas atau dikasar. C jawabannya. Seseorang yang sedang sakit parah dan tidak mampu berdiri, maka ia boleh salat dengan cara A. Menunggu sampai sembuh, B. Duduk atau berbaring, C. Menggantinya dengan sedekah, dan D. Dibimbing oleh orang lain sambil berdiri. Oke, jawaban yang benar adalah B, yaitu duduk atau berbaring ya jawabannya. Oke, kenapa kok B? Karena ibadah salat tidak boleh ditinggalkan selama akal masih sehat. Nah, jika kita mampu berdiri maka dilakukan dengan duduk atau berbaring. Jadi jawabannya adalah B.
Oke, kita lanjut ya soal selanjutnya. Nabi Muhammad SAW memulai dakwah secara terang-terangan setelah menerima wahyu surah Al-A'la ayat 1 sampai 5, B Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7, Oke, C Al-Hijr ayat 94 dan D Al-Maidah ayat 3. Oke. Maka jawaban yang benar adalah C, yaitu Al-Hijr ayat 94 ya jawabannya. Di surah Al-Hijr ayat 94 berisi perintah untuk berdakwah secara terang-terangan atau fasda bi tu'mar. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ya soal selanjutnya. Nama paman Nabi Muhammad SAW yang paling keras menentang dakwah Islam adalah A. Abu Talib, B. Hamzah bin Abdul Muttalib, C. Abu Lahab, dan D. Abbas bin Abdul Muttalib. Oke, jawaban yang benar adalah C, yaitu Abu Lahab ya jawabannya. Di Abu Lahab dan istrinya sangat memusuhi Nabi hingga diabadikan dalam surah Al-Lahab. Oke, kita lanjut ya soal selanjutnya. Hijrah pertama umat Islam atas saran Nabi Muhammad SAW adalah ke negara A. Madinah, B. Yaman, C. Habasyah atau Ethiopia, dan D. Mesir. Oke, jawaban yang benar adalah C, yaitu Habasyah atau Ethiopia. Jadi Nabi menyarankan sahabat hijrah ke Habasyah karena rajanya atau Najisyi dikenal adil ya. Jadi raja si Ethiopia ini atau bahasa ini terkenal adil ya, makanya disarankan oleh Nabi untuk hijrah ke sana ya. Oke. Peristiwa perjalanan malam hari Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu ke Sidratul Muntaha disebut A. Hijrah, B. Isra Miraj, C. Fatu Mekah, dan D. Nuzulul Quran. Oke, jawaban yang benar adalah B, yaitu Isra Miraj. Di Isra Miraj adalah perjalanan spiritual Nabi untuk menerima perintah salat 5 waktu. Ya, di jawabannya adalah B. Penduduk Madinah yang menerima dan membantu kaum Muhajirin saat hijrah disebut kaum A. Muhajirin, B. Ansar, C. Quraisy, dan D. Hawa Qaryun. Jawaban yang benar adalah B, yaitu Ansar ya jawabannya. Di kaum Ansar itu artinya penolong, yaitu warga asli Madinah yang masuk Islam. Piagam Madinah merupakan kesepakatan yang dibuat Nabi untuk titik-titik. A. Mengusir kaum Yahudi dari Madinah, B. Mengatur persatuan dan perdamaian antar suku dan agama di Madinah, C. Menentukan strategi perang melawan Quraisy, dan D. Membagi harta rampasan perang. Oke, jawaban yang benar adalah B. Mengatur persatuan dan perdamaian antar suku dan agama ya di Madinah. Di B ya, mengatur persatuan dan perdamaian antar suku dan agama di Madinah ya. Kenapa? Karena Piagam Madinah adalah konstitusi tertulis pertama yang mengatur toleransi dan pertahanan bersama. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, Malaikat Ridwan. Oke, Malaikat Ridwan memiliki tugas khusus yaitu A. Menjaga pintu neraka, B. Menjaga pintu surga, C. Mencabut nyawa, dan D. Menurunkan hujan. Jawaban yang benar adalah B. Menjaga pintu surga. Di Ridwan adalah penjaga pintu surga, sedangkan penjaga neraka adalah malaikat Malik. Beriman kepada malaikat dapat mendorong seseorang untuk bersikap jujur karena A. Takut dipukul malaikat, B. Merasa selalu diawasi oleh malaikat rakib dan atid, C. Ingin dipuji oleh malaikat, dan D. Takut kepada malaikat Jibril. Jawaban yang benar adalah B. Merasa selalu diawasi oleh malaikat rakib dan atid. Ya, B ya. Kenapa? Karena kesadaran adanya pencatat amal membuat seseorang lebih berhati-hati dalam bertindak ya. Oke, itu tugas malaikat rakib dan atid ya, mencatat amal. Salat jamak takdim adalah menggabungkan dua salat fardu yang dikerjakan pada A. Waktu salat yang pertama, B. Waktu salat yang kedua, C. Waktu tengah malam, dan D. Waktu fajar.
Oke, jawaban yang benar adalah A, yaitu waktu salat yang pertama. Oke, takdim artinya di depan atau awal. Ya, contohnya itu zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur. A jawabannya. Oke, itulah yang kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.